Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Alam Karawang. Sekolah dengan nuansa Islami, sekolah ramah bakat, dan sekolah dengan banyak kegiatan sehingga ilmu pengetahuan tereksplor dengan jelas. Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman semuanya, baik ikhwan maupun akhwat, kita bertemu kembali dengan saya Pak Didin Nurjaya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yuk kita belajar bareng-bareng. Oke teman-teman, hari ini adalah hari pertama kita belajar bahasa Indonesia di semester ini, di tahun ajaran 2020-2021. Sebelum Bapak menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini, Bapak akan membuat kontrak belajar dulu dengan kalian, ya. Kontrak belajar ini adalah materi-materi, penyampaian materi-materi yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Jadi kalian boleh menyiapkan buku tulis kalian ketika kalian mendengarkan atau sedang melihat video ini, lalu catat materi apa saja yang akan kalian pelajari di kelas 8 selama semester 1, ya. Kenapa Bapak menyampaikan ini? Nanti jika sewaktu-waktu ada materi yang terlewat, kalian boleh mengingatkan Bapak, Pak, maaf materi ini belum disampaikan dan sebagainya. Oke. Sebelumnya, seperti biasa teman-teman, untuk bahasa Indonesia Bapak tidak akan mempersulit kalian untuk mendapatkan nilai. Bapak hanya minta ke kalian untuk bekerja sama dengan baik saja. Oke, bagaimana caranya? Ketika ada materi yang disampaikan, kalian simak dan catat dengan baik. Ketika ada tugas maupun proyek, kalian kerjakan dengan semaksimal mungkin, tidak banyak alasan dan sebagainya. Intinya kumpulkan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dan khusus untuk bahasa Indonesia, Bapak sampaikan sekarang, silahkan kalian untuk mendownload Google Classroom di HP kalian, di Android kalian. Karena materi dan tugas Bapak akan share selama kegiatan PJJ ini, Bapak akan share di Google Classroom. Jadi kalian harus masuk ke Google Classroom dulu untuk mendapatkan materi atau tugas bahasa Indonesia. Baik teman-teman, berikut adalah materi yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Pertama, ada materi teks berita. Di materi ini kita akan belajar satu, menentukan unsur-unsur berita. Dua, kita akan belajar meringkas dan menyimpulkan berita, ya, mulai dari ringkasan berita, penyimpulan isi berita, dan tanggapan terhadap isi berita. Tiga, menentukan struktur dan kaidah berita. Mulai dari struktur dan kaidah-kaidah kebahasan kita akan belajar. Keempat, di teks berita ini. Terus keempat, di materi teks berita ini kita akan belajar menyampaikan informasi dalam bentuk berita, ya. Jadi itu materi pertama, yaitu materi berita. Materi kedua atau bab kedua, kita akan belajar iklan, teks iklan sebagai sarana komunikasi. Di dalam materi iklan ini, insya Allah kita akan belajar satu, menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster.
Di antaranya kita akan belajar pengertian dan fungsi iklan, slogan dan poster, dan kita juga akan belajar unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Kedua, di materi iklan ini kita akan belajar menyimpulkan pesan dan informasi dalam iklan. Di antaranya unsur-unsur pembentuk iklan, penyimpulan maksud suatu iklan, menceritakan kembali teks iklan. Terus yang ketiga, di materi iklan ini kita akan belajar menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. Ya, kita akan belajar pola-pola penyajian iklan seperti apa. Kita akan belajar struktur teks iklan itu apa saja. Kita akan belajar kaidah kebahasaan teks iklan itu apa saja. Lalu yang keempat, di dalam materi iklan ini kita akan belajar bagaimana caranya menulis iklan. Yang pertama langkah-langkahnya, yang kedua penyuntingan iklan. Ya, itu bab kedua, bab materi teks iklan. Bab ketiga, di kelas 8 ini kalian akan belajar mengenai teks eksposisi. Apa saja yang akan kita pelajari di teks eksposisi ini, di materi teks eksposisi ini? Satu, kalian akan belajar mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Terus kalian akan belajar pula gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Terus kita akan belajar pola-pola pengembangan teks eksposisi. Lalu kalian akan belajar menyimpulkan isi teks eksposisi. Kalian akan belajar bagaimana membedakan antara gagasan umum dan gagasan khusus. Kalian akan belajar mengenai jenis-jenis paragraf berdasarkan gagasan utamanya. Kalian pula akan belajar menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi, struktur teks eksposisi, kaidah teks eksposisi, dan juga kalian akan belajar menyajikan teks eksposisi. Dan materi keempat yang akan kalian pelajari adalah puisi. Kalian akan bertemu lagi dengan materi puisi. Ya. Di kelas 7 kalian sudah belajar puisi. Namun di kelas 7 puisi yang kalian pelajari hanya baru pantun saja. Nah, di kelas 8 ini akan banyak puisi yang akan kalian pelajari. Kita akan bedah semuanya. Oke, di materi ini kita akan belajar menemukan unsur-unsur pembentuk puisi, mulai dari pengertian puisi dan unsur-unsurnya. Lalu kalian juga akan belajar menyimpulkan isi puisi. Di antaranya ada isi puisi dan jenis-jenis puisi. Kalian pula akan belajar memilah unsur-unsur pembangun puisi. Lalu kalian akan belajar menulis puisi, membacakan puisi, dan bermusikalisasi puisi. Nah, mungkin poin bermusikalisasi puisi ini Bapak akan coba gabungkan dengan mapel SBK nantinya. Kita akan berkolaborasi antara Indo dan SBK. Oke, teman-teman. Setidaknya ada 4 materi yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Mudah-mudahan seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita dapat bekerja sama dengan baik. Ya, Bapak menyampaikan materi ke kalian dengan baik dan kalian mengerjakan kewajiban kalian dengan baik. Oke. Cukup teman-teman, itu kontrak belajar kita untuk semester 1 ini. Dan sekarang Bapak akan mulai membahas materi pertama di pertemuan pertama ini, yaitu mengenai materi teks berita. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kalian boleh menyiapkan buku tulisnya. Catat hal-hal penting yang Bapak sampaikan, teman-teman. Baik. Teman-teman semuanya, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata berita. Ya. Berita dapat kita jumpai baik di media elektronik seperti televisi, ya, radio, bahkan handphone sekalipun. Ketika kalian buka medsos, di antaranya Instagram, Facebook dan lain sebagainya, pasti akan banyak berita yang muncul di situ. Ya.
Karena kenapa Bapak bisa tahu? Karena Bapak pun aktif di medsos, khususnya Facebook, teman-teman. Di Facebook banyak sekali berita-berita yang bermunculan, mulai dari berita hoax ya sampai berita yang memang benar-benar sesuai fakta. Makanya kita sebagai pembelajar ya, sebagai siswa harus bisa menyaring mana berita yang memang benar-benar sesuai fakta, mana berita yang hoax ya, yang hoax. Kita sebagai seseorang yang terpelajar jangan sampai mudah terbawa berita yang tidak benar. Oke, nah nanti kita akan belajar teman-teman. Jadi seperti itu, sekali lagi, yang namanya berita mudah sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bahkan di media tulis pun ada. Ya, koran, contohnya majalah dan sebagainya. Tapi mungkin teman-teman di sini jarang sekali ya yang membaca koran. Lebih banyak dihabiskan di gadget mungkin. Boleh teman-teman main gadget dan sebagainya, tapi harus tahu waktu dan gunakan gadget tersebut dengan baik. Contohnya banyak membaca berita, karena dengan banyak membaca berita pengetahuan kalian akan bertambah. Informasi-informasi yang sebelumnya tidak kalian ketahui, kalian akan tahu ya, kalian akan tahu kejadian-kejadian yang ada di belahan dunia sana tanpa harus pergi langsung ke sana. Itulah hebatnya berita, teman. Baik ya. Bahkan mungkin ya di dalam pergaulan sehari-hari pun yang namanya berita kalian dapatkan, hanya mungkin saja kalian tidak sadar informasi yang kalian dapatkan tersebut itu termasuk sebuah berita. Ya, contoh ada teman kalian datang terus membuat sebuah gosip, tadi si A gini-gini loh di rumahnya, ya misalkan ketika orang tuanya nyuruh dia nggak mau disuruh karena gini dia pemalas, nggak pernah sholat dan sebagainya. Itu juga sudah termasuk bagian dari berita. Oke, nah dari ilustrasi-ilustrasi yang Bapak sampaikan tadi, lalu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa itu berita? Ya, teman-teman semua siapkan pulpen dan buku tulisnya, catat ya. Berita menurut KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah segala sesuatu yang diberitakan atau diinformasikan. Ya, itu pengertian berita menurut KBBI. Jadi berita adalah segala sesuatu yang diinformasikan. Ya. Menurut cara penyampaiannya, berita dibagi menjadi dua bagian, yakni berita yang disampaikan melalui lisan dan berita yang disampaikan melalui tulisan. Berita yang disampaikan melalui lisan contohnya seperti presenter televisi ya, ketika menyampaikan berita live secara langsung, dia menyampaikan berita secara lisan langsung sampaikan ke para pendengar. Tapi kalau tulisan contohnya di koran, di majalah dan sebagainya. Ya. Berita juga dapat diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, berisi kabar atau pemberitahuan. Sekali lagi, berita juga dapat diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, berisi kabar atau pemberitahuan. Oke, jadi kalau ada sebuah peristiwa lalu ada orang lain yang menceritakannya, itu sudah termasuk dalam sebuah berita. Oke. Berikut adalah contoh sebuah berita yang akan Bapak bacakan. Teman-teman bisa simak dengan baik. Tabrakan beruntun terjadi di Bundaran HI, Jakarta. Tabrakan beruntun terjadi di Bundaran Hotel Indonesia yang mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa malam. 4 mobil terlibat dalam peristiwa tersebut. Kejadian naas ini dituturkan oleh Amalia, warga yang melintas di jalur tersebut pukul 19:23 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Amalia, 4 mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut mengalami kerusakan parah.
Bahkan ban salah satu mobil sampai terlepas. Terjadi tabrakan beruntun di Bundaran HI arah Sudirman. 4 mobil rusak parah, 1 mobil sampai lepas ban, tulis Amelia dalam akun Twitternya. Kecelakaan ini sudah mendapat penanganan darurat dari Kepolisian Metro Jaya. Namun, belum ada kepastian mengenai korban jiwa, identitas mobil maupun kerugian materi yang dialami. Nah, itu contoh sebuah berita, teman-teman, ya. Kalian sudah dapat bayangan insya Allah ya. Jadi sebuah berita adalah sebuah informasi dari peristiwa atau apapun itu ya. Ketika ada sesuatu yang dapat diinformasikan atau diberitahukan, maka itu sudah termasuk dalam sebagian kecil dalam berita. Nah, secara mudahnya gini teman-teman, berita adalah segala sesuatu yang mengandung informasi dari kejadian atau peristiwa yang terjadi. Itu secara mudahnya. Sekali lagi, secara mudahnya berita adalah segala sesuatu yang mengandung informasi dari kejadian atau peristiwa yang terjadi. Itu secara mudahnya. Ya. Dan di dalam berita tersebut ya disampaikan atau diinformasikan satu, hal apa yang diberitakan pasti disampaikan dalam berita tersebut. Dua, di mana kejadian, kapan terjadinya, kenapa bisa terjadi, siapa saja yang terlibat dan bagaimana proses kejadiannya. Itu pasti ada dalam sebuah berita. Ya, karena berita yang baik itu pasti mengandung semua hal yang Bapak sampaikan tadi. Mulai dari berita apa yang disampaikan, di mana kejadiannya, kapan waktunya, kenapa bisa terjadi, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana proses kejadiannya. Itu pasti ada dalam sebuah berita, pasti disampaikan dalam sebuah berita. Karena berita yang baik dan dipastikan berita tersebut benar atau tidaknya jika mengandung hal-hal tadi yang Bapak sampaikan. Nah, hal-hal yang Bapak sampaikan tadi itu di dalam materi teks berita ini disebut dengan unsur-unsur berita, teman-teman. Ya. Sekali lagi, berita apa yang disampaikan, di mana kejadiannya, kapan terjadinya, kenapa bisa terjadi, siapa saja yang terlibat dan bagaimana proses kejadiannya, itu termasuk dalam unsur-unsur berita. Ya, atau lebih dikenal dengan 5W plus 1H. Kalian mungkin pernah belajar ya. Di kelas 7 juga Bapak sudah pernah menyampaikan kok. 5W plus 1H. Atau adik Simba lebih gampangnya. A-nya apa? B-nya di mana? K-nya kapan? Si-nya siapa? Dan mbaknya bagaimana? Itu. Adik Simba lebih mudah. Jadi 5W plus 1H itu unsur-unsur berita. Oke. Jadi kesimpulannya, berita yang baik dan benar itu pasti mengandung ke-6 unsur tadi. Jika ada sebuah berita yang tidak mengandung ke-6 unsur tadi, maka kalian harus jeli ya. Maka kalian harus mulai bertanya, itu berita benar atau tidak. Tergantung dari siapa yang menyampaikan juga, itu jangan lupa. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita yang bersifat hoax yang banyak disampaikan oleh para atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke teman-teman, setidaknya materi untuk hari ini itu saja ya yang Bapak sampaikan hari ini. Tugasnya nanti untuk menambah, ini tugas yang Bapak sampaikan, tugas yang Bapak berikan sifatnya hanya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kalian saja yang mengenai materi yang Bapak sampaikan tadi teman-teman. Jadi nanti proyeknya atau tugasnya akan Bapak share di Google Classroom. Makanya kalian harus download ya Google Classroom di Play Store. Jika tidak ada ruang lagi memorinya, hapus aplikasi yang tidak bermanfaat, TikTok dan sebagainya, hapus ya teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan silahkan kalian boleh japri ke Bapak. Nanti nomornya akan Bapak share di bawah. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian.
Tidak lupa untuk mencuci tangan ketika sudah beraktivitas di luar. Ya, jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang urgent atau mendesak. Terima kasih teman-teman. Bapak tutup, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat teman-teman.